laku, tidak punya nilai komersil. Jadi mereka menyediakan dana subsidi agar bisa harganya lebih murah dan terutama naskahnya itu terbit. Belanda itu bisa menaklukkan Diponegoro. Orang Jawa itu orangnya hebat. Kelihatannya malas-malas, ngantuk-ngantuk, jadi gerilyawan luar biasa. Itu diakui oleh Belanda. Karena itu waktu Jenderal de Kock mengatakan harus pemerintah Belanda menyatakan bahwa penghematan harus penghematan karena perang Diponegoro sangat memboroskan keuangan Hindia Belanda terutama. Saya masuk Madura ya, itu penelitian saya dan kemudian benteng Spelfoot itu dianggap oleh Belanda, oleh pemerintah Belanda juga sebagai pemborosan yang luar biasa. Tapi Jenderal de Kock mengatakan kami tidak berperang melawan Diponegoro, tetapi kami berperang melawan orang Jawa. Apakah kami mampu melawan orang Jawa? Karena itu besok apapun yang terjadi oleh Jenderal de Kock dengan keras kepalanya diteruskan. Sulit sampai apa? Dan mungkin mengatakan itu the Great War in Java. Mengerahkan para ahli Jawa. Jadi kalau sekarang istilahnya apa namanya soft power untuk bagaimana bisa menaklukkan orang Jawa. Akhirnya ya mereka terutama di bawah pimpinan Roda Sinta mempelajari karakter bangsawan Jawa, para pemimpin militer Jawa. Akhirnya ada dua kata kunci. Orang Jawa, bangsawan Jawa itu sangat menilai ada nilai yang dianggap nilai luhur, yaitu ora cidra ing janji. Jadi apa yang sudah dikatakan itu tidak mungkin dicabut kembali dan dia akan memenuhi janji. Karena yang sudah diucapkan itu tidak akan dibalik kembali. Ini budaya Jawa. Budaya Jawa, kemudian ahli-ahli Islam juga. Akhirnya semuanya sudah baik pihak Belanda maupun pihak Diponegoro sudah puncaknya sampai Jenderal de Kock mengutus Kolonel Clearance setelah diketahui bahwa markas Diponegoro yang terakhir itu di Remo Jatinegoro. Nah, syaratnya untuk dia mau berunding di mana? Di Magelang. Sampai di Magelang. Diponegoro minta syarat, saya tidak mau menyeberangi Sungai Bogowonto 2 kali. Nah, itu juga misteri, Pak. Keyakinan dari raja-raja Jawa, keturunan Jawa tidak mau pantang menyeberang Sungai Bogowonto ini 2 kali. Bermaksud silaturahmi dengan de Kock, kepada de Kock. Nah, dari silaturahmi itulah terjadi peristiwa yang namanya
menurut sumber yang saya teliti, itu tidak ada perundingan, hanya omong-omong biasa. Jadi tidak ada perundingan seperti diceritakan dalam buku-buku sejarah, tidak ada. Ya omong-omong biasa silaturahmi. Ketika akan berpamitan, ya saya pamit dulu rekod memutus. Sementara virus itu ajudannya merujuki semua pasukan di pengawal virus ini, dan virus seperti dalam gambar itu disiapkan kereta dan dibawa keluar Madinah. Itu cerita penangkapan sistem senjata itu dengan hal yang lain adalah budaya. Nah, oleh karena itu betul Jenderal de Kock mengatakan, saya mampu menaklukkan Diponegoro, tetapi saya tidak mampu menaklukkan orang Jawa. Itu betul kata. Dan dari Diponegoro ada surat keputusannya yang saya jadikan buku dari saya, yaitu bahasa Jawa. Masih mengerti bahasa Jawa ya silakan. Ojo angelekaken wong kang becik, lan ojo ambecikaken wong kang ala, lan ojo aniaya wong akeh. Ya, ojo angelekaken wong kang becik, jangan menjelekkan atau memburukkan orang yang baik. Orang baik-baik itu dong difitnah. Mungkin ya ini intinya. Ojo angelekaken wong becik, lan ojo ambecakaken wong kang ala. Ya, orang yang jelek, kelakuannya atau jelek, jangan dimudah-mudahan. Sebenarnya begitu dibecikakan, direkayasa, dibaik-baikan, dihebatkan. Lan ojo aniaya wong akeh, janganlah menganiaya orang lain. Itu kata-kata yang saya ambil dari surat keputusan Diponegoro pada waktu setiap ada surat pengangkatan Diponegoro itu ada kata-kata yang demikian. Jadi pesan Diponegoro kepada para pejabatnya, jangan menjelekkan orang yang baik dan jangan membaikkan orang yang jelek, dan jangan aniaya orang baik. Ini saya coba mencari di ayat Al-Quran. Ya. Ayat apa ini? Itulah untuk Pak Peter Keri. Terima kasih banyak ya, bagi kesempatan yang luar biasa untuk membahas satu buku yang agak unik sekali. Pak Saleh bilang bahwa saya inspirator, tapi sebenarnya Pak Saleh sendiri yang pelopor, sebab sejak perang kemerdekaan, sejak zaman kolonial, ini setahu saya satu buku yang pertama yang didasarkan atas satu kajian yang sangat terperinci sekali dan sangat careful dari arsip militer Belanda. Ya, jadi ini satu buku yang didasarkan di atas penelitian yang luas sekali, dan kalau kita menolak ke belakang ke satu saat yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia dan bangsa Jawa pada khususnya, ini bukan satu perang yang biasa. Ini pertama kali menentukan Mangkunegaran dan Jogja atau perang
yang seperti tapal batas dari satu zaman modern di Indonesia. 80 tahun sebelum masyarakat Islam sudah ada sini dan sana, sudah ada orang Islam, sudah para nabi dan pakaian lengkap untuk perang sabil, ada kafir yang cepat rambutnya, satu pedoman, satu tapal batas yang sangat menentukan. Dan ini satu perang seperti disebutkan oleh Macam Hari, satu perang total. Itu bukan perang yang seperti kampanye militer. Ini termasuk isu dari existence, bagaimana orang Jawa bisa mempertahankan terhadap tsunami baru yang sudah dibuat di Eropa oleh revolusi industri dan revolusi politik. Isu dari bahasa Diponegoro sangat menitikberatkan kepada pakai bahasa Kromo Inggil, bukan bahasa Melayu yang dianggap seperti bahasa ketik. Hanya orang yang tidak ada seorang raja di Nusantara yang mau mendengar bahasa Melayu yang begitu kasar yang dipakai. Ada isu dari pakaian, semacam fashion war, serban dan jubah menghadap kepada langkong dan soja. Dan juga ada isu dari makanan dan isu dari bagaimana kalau kita minum teh dengan susu, artinya berkiblat Belanda, teh tanpa susu masih berkiblat di bumi. Dan saya teringat, saya punya teman baik yang meninggalkan Oxford pada tahun 1936, sesudah bulan Maret, untuk menolong keluarga di Vienna sesudah Anschluss dari Hitler yang menggabungkan Austria di dalam Reich. Terpisah, tidak bisa ke warteg di Vienna minum kopi, tidak bisa potong rambut pada barber di Vienna, tidak bisa nonton opera tanpa ada orang yang di samping pro atau kontra. Tidak ada jalan pertengahan. Atau kita mendukung Hitler, atau kita anti Hitler. Dan saya kira mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Jawa pada waktu perang. Atau kita berpihak Belanda dengan satu sistem kapitalis, satu sistem kolonial baru seperti Danorejo. Atau kita berpihak kepada pribumi. Landasan yang kita menghadap dengan satu situasi yang betul-betul baru. Kalau kita membuat suatu kompromi dengan Diponegoro, landasan dan pegangan untuk Eropa di Nusantara akan musnah. Sebab Diponegoro berkelahi bukan untuk merebutkan kekuasaan, tapi berkelahi di atas nilai Islam. Nilai Islam menjadi, seperti dia bilang, tugas saya bangun luhur agama Islam wonten ing tanah Jawa sedaya 100 tahun, hanya 9 bulan. Tidak ada komputer, tidak ada perpustakaan, hanya ada 2 kamar yang panas dan menyedihkan. Tapi dia bisa memperoleh satu naskah yang sudah diakui oleh PBB sebagai ingatan dunia. Hebat. Dan waktu Diponegoro sudah dipindahkan ke Port Rotterdam, dia juga di dalam 2 kamar yang panas dan mendidikan. Tapi dia punya satu kunjungan dari seorang aristokrat tinggi Belanda, anak sulung dari Raja Belanda, Willem II. Willem II adalah salah satu antara beberapa raja yang sangat Israel yang punya selera untuk art, selera untuk satu budaya yang lebih tinggi. Dalam satu halaman bisa mengisahkan bagaimana buruknya dari sistem kolonial Belanda yang bisa memperoleh $75 miliar untuk
Belanda, tapi tidak ada sepeser pun yang dipakai di sini. Dan di dalam dapur, yang dia juga tunjukkan kepada ayah, dia menulis mengenai Diponegoro sendiri. Dia bilang, di atas sejarah ini, Perang Jawa dan keadaan di Magelang, ada semacam simbol. Kita tutup, kita orang Belanda tidak mau tahu. Tapi saya akan membuka simbol untuk kamu, ayah yang paling tercinta di dunia. Di bawah simbol ini ada sesuatu yang menggembirakan bagi kami orang Belanda. Kita bisa menaklukkan Jawa, bisa memperoleh Pulau Jawa dengan semua kekayaan yang membuat bahwa kami orang Belanda bisa masuk ke dunia modern dengan lebih gampang, bisa menjadi satu negara yang sudah developed. Tapi dari sudut lain, saya merasa bahwa tindakan yang kita ambil pada di Magelang pada khususnya dan waktu mengakhiri perang ini yang begitu banyak menelan korban adalah satu air di atas pamor kami orang Belanda. Sebab sesudah Magelang, tidak akan ada orang petinggi lagi di Nusantara yang akan percaya lagi pada kami. Lihatlah Imam Bonjol di Kampung Bonjol di Sumatera Barat. Dia menolak semua negosiasi dengan Belanda sebab dia bilang, seumpamanya saya menerima rujukan dari Belanda, saya akan ada nasib dapat seperti Diponegoro. Jadi baik saya dibakar hidup di dalam Kampung Bonjol daripada percaya kepada Belanda. Saya akan ramah sesuatu. Saya merasa bahwa cara yang kita mengakhiri perang akan membuat satu malapetaka kepada kami. Sebab nanti kelak tidak akan ada satu perang lagi yang begitu majemuk, begitu besar seperti kami baru mengalami dengan perang Jawa. Dan dalam perang ini tidak akan ada bea media, tidak akan jalan pertengahan. Atau kami, orang Belanda, akan menang telak terhadap pribumi. Atau pribumi akan menang telak terhadap kami. Dan 100 hampir pada hari 8 Maret, waktu dia masuk Magelang, Jepang menaklukkan Belanda di Bandung, tanpa syarat. Dan sesudah ini, 4 tahun dari perang revolusi, tidak ada jalan pertengahan. Waktu Indonesia menjadi merdeka, tidak ada kooperasi, tidak ada semacam negosiasi seperti Inggris dan buat dengan Nigeria, dengan Ghana. Itu satu menang telak. Jadi ini satu perang yang sebenarnya bertahun sampai sekarang, bukan satu perang yang 200 tahun. Sama untuk orang Indonesia. Kiai Mojo sebagai penasehat spiritual mungkin ya, atau semacamnya. Pertama, seberapa besar peran Kiai Mojo dalam perang Jawa dan terhadap Diponegoro? Yang kedua, apa penyebab mereka akhirnya harus berpisah? Belakang perang Diponegoro itu lebih, kalau kita melihat itu strukturalis di era itu. Seperti itu dan perang untuk mendapatkan kekuasaan massa. Saya sepakat, artinya ada satu perjuangan moral. Tetapi saya keberatan kalau itu dibilang bahwa perang Diponegoro karena perjuangan syariat Islam. Saya kepada seperti yang Pak Saleh sampaikan, jangan aniaya terhadap orang banyak ketika melihat bangsanya secara ekonomi kerut, seperti halnya kesaksian pangeran yang mengunjunginya. 75% kekayaan bangsa pribumi masuk ke negeri Belanda, tetapi tidak ada setetes pun yang dipakai untuk membangun. Pada isu agama, pertanyaan saya adalah apakah salah satu poros kekuatan dunia pada saat itu Kekaisaran Ottoman ikut membantu perang Diponegoro seperti halnya Aceh yang dibantu sama Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah. Terima kasih. Jadi begini, Diponegoro itu
menceritakan bahwa bagaimana pendidikan beliau dan ya dari keturunan beliau dan kemudian itu menghadapi dan menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang Inggris melakukan perampok keraton Yogyakarta dan kemudian Diponegoro juga menyaksikan bagaimana orang tuanya berkelahi dengan orang tuanya terhadap bapaknya berkelahi dengan orang tuanya berbagai masalah akibat dari para bangsawan juga banyak yang katakanlah yang lain-lain atau bagaimana juga meninggalkan syariat Islam. Jelas saya binatang ada dalam. Jadi ingin membangun masyarakat baru, ingin membangun negara baru, bangun Islam yang berdasarkan Quran. Ya para ulama. Jadi beliau berhubungan dengan para ulama dan beliau ini santri. Santri itu punya khas, bisa bergaul dengan siapa saja. Kalau orang sudah santri, bergaul dengan siapa saja. Jadi walaupun pangeran. Sebelumnya saya yang kedua, Kiai Mojo ini hidupnya menderita. Karena beberapa kali kawin meninggal, istrinya meninggal, itu sangat memukul dirinya dan tidak tahan kaya. Itu kemudian dijelaskan dengan hati iparnya dan kemudian sampai menyusul Kiai Mojo. Nah, itu masalah psikologi. Ya, mudah-mudahan ya, tekanan kejiwaan yang luar biasa pada Kiai Mojo. Londo Jowo. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa orang politik itu londo. Siapapun londo Amerika, londo Inggris. Nah, inilah jawaban saya mungkin. Dan pada waktu perang di Diponegoro ada satu unsur daerah Jawa, bukan Jawa yang bersatu, tapi Jawa yang punya pandangan. Seperti Diponegoro sendiri, dia bilang bahwa orang Madiun bagus, tapi mereka hanya bisa mempertahankan satu pukulan. Sesudah itu mereka tidak bisa berkaya. Orang Banyumas dan Bagelen lebih mantap, lebih teguh, tapi mereka harus berkelahi di dalam daerah sendiri. Tapi orang Mataram paling hebat, mereka bisa menghadapi apes dari perang dan pukul mundur tetap berkata, tidak seperti burung gerilyawan yang hebat sekali. Jadi ada semacam unsur daerah, dan saya kira antara Kiai Mojo dan Diponegoro muncul satu persaingan antara Pajang dan Mataram. Kesamaan dalam berpakaian dan bisa jadi kesamaan dalam pangan. Nah, pertanyaannya menurut saya kalau di Minangkabau, Mambojo itu apakah berhasil dengan mengangkat Islam itu dengan bukti bahwa
bahwa Minangkabau itu menjadi sedikit sumber yang mengatakan bahwa keempat tokoh tersebut membela karena kehadiran kembali sudah dibungkus agar kekuatan Diponegoro itu terpelajari atau tercerai-berai. Tetapi saya juga pernah saya tahu kalau Dr. Imam Bonjol itu dengan sukarela dipulang ke Bandung dengan meninggalkan anak istrinya, dan setelah Dr. Imam Bonjol itu pergi, kemudian Dr. Imam Bonjol juga berjuang untuk syariat Islam dan juga 100 kawan nasional sebelumnya. Jadi pertanyaan saya adalah mengapa begitu lama dia sekarang diakui sebagai seorang yang terkemuka. Waktu 100 tahun meninggalnya Diponegoro ada satu acara khusus di Istana Negara yang diselenggarakan oleh Bung Karno, dan ada dua menteri, Abdul Tobing dan Muhammad Yamin, yang memberi satu ucapan dan pemugaran dari makam di Makassar. Agak aneh bagi saya bahwa ya begitu lama harus menunggu ada kendala atau ada sesuatu, ya. Sangat kejawen, sangat ya pluralistik dalam banyak hal. Jadi tidak bisa, tidak masuk akal bahwa dia bisa disamakan dengan Imam Bonjol. Imam Bonjol adalah seorang reformer, seorang dipengaruhi oleh pergerakan Wahabi dan membuat satu pergeseran dari sistem adat, dan ya ada semacam perang saudara antara ulama dan petinggi adat di Sumatera Barat. Dan Diponegoro radikal berbeda dalam hal ini. Tidak berada besi dan seorang keluarga Arab yang sangat kokoh. Diponegoro tidak tahu dan di Tegarejo Diponegoro punya penasihat dari Jeddah, keluarga Al-Ansari. Keluarga Al-Ansari ada bapak dan ada anak dan ada menantu, dan mereka adalah saudagar yang bermukim di Tegarejo dan menjadi penasihat Diponegoro sebelum perang. Jadi jauh sebelum perang, seperti Pak Jamhari bilang, Tegarejo menjadi semacam pusat, seperti Abdul Rahman Wahid punya tempat di tempat Ciganjur. konsen ke strategi perang saat perang Jawa. Jadi kalau misalnya